Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan laporan hasil dari observasi kami selama 3 hari di salah satu TKIT yang ada di Karawang, yaitu TKIT Cendana Asih 2. Dengan judul laporannya, gambaran perilaku sosial emosional anak usia dini pada kegiatan bermain menempel dan menggunting di TKIT Cendana Asih 2. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Syifa Nur Alia Putri dengan NIM 1088. Saya Nazwa Zahra Paramita dengan NIM 1062. Saya Siti Fatimah Ajara dengan NIM 1095. Oke, lanjut aja ke latar belakang dan fenomena yang kita ambil. Perkembangan sosial emosional anak di usia prasekolah antara 3-6 tahun itu berperan penting dalam kemampuan mengenali emosi, berinteraksi sosial, dan kesiapan belajar. Perkembangan ini dipengaruhi oleh interaksi yang hangat dan suportif dari orang tua dan guru. Namun, di lingkungan PAUD atau TK masih ditemukan beberapa kemampuan sosial emosional anak serta keterbatasan observasi terstruktur karena guru lebih mengandalkan intuisi sehingga perkembangan anak kurang terdokumentasi. Padahal, observasi terstruktur itu dapat membantu memahami perilaku sosial emosional anak secara lebih akurat. Oleh karena itu, observasi sederhana ini yang kita lakukan itu untuk membantu mahasiswa memahami perkembangan sosial emosional anak dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dan tujuan observasi yang kita ambil. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih gambaran perilaku sosial emosional anak muncul dan terlihat selama kegiatan bermain, menempel, dan menggunting. Dan tujuan observasinya itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana gambaran perilaku sosial emosional anak muncul dan terlihat selama kegiatan bermain menempel dan menggunting. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu yang pertama, konsep atau teori utama yang relevan dengan tema observasi. Konsep utama dalam observasi ini adalah perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi serta membangun interaksi sosial. Kemampuan ini berkembang melalui pengalaman langsung anak, terutama dalam kegiatan bermain yang memungkinkan anak belajar aturan kerjasama dan pengendalian diri. Yang kedua, keterkaitan teori dengan perilaku yang diamati. Keterkaitan teori dengan perilaku yang diamati terlihat selama kegiatan menempel dan menggunting. Ketika anak mengekspresikan perasaan terhadap hasil karyanya, menunggu giliran, berbagi alat, menenangkan diri saat mengalami kesulitan, serta membantu teman. Perilaku tersebut menunjukkan penerapan kemampuan sosial emosional anak sesuai dengan teori perkembangan anak usia dini. Selanjutnya terdapat metodologi observasi. Yang pertama ada definisi operasional. Nah, sosial emosional anak pada usia prasekolah merupakan kemampuan anak usia 4-6 tahun dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi serta berinteraksi secara positif dengan teman sebaya selama berkegiatan bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan anak secara sukarela, menyenangkan, aktif, dan spontan, baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang melibatkan interaksi sosial, penggunaan alat permainan, serta aturan sederhana di lingkungan sekolah. Anak usia prasekolah dalam penelitian ini adalah anak berusia 4-6 tahun yang terdaftar secara peserta didik di PAUD ataupun TK dan menjadi subjek observasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator perilaku. Nah, terdapat 25 indikator perilaku, tetapi saya akan menjelaskan aspeknya saja. Yang pertama, aspek kesadaran diri. Yang kedua, pengaturan emosi. Yang ketiga, empati dan kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan sosial. Yang kelima, kemandirian sosial dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat subjek observasi. Nah, terdapat 3. Yang pertama ada MA, yang kedua AIP, yang ketiga ASK. Nah, untuk tempat pelaksanaannya di TKIT Cendana Asih 2. Untuk waktu pelaksanaannya terdapat 3 hari. Yang pertama hari Senin tanggal 8 Desember 2025, yang kedua hari Rabu 10 Desember 2025, yang ketiga hari Jumat 12 Desember 2025. Secara keseluruhan digunakan waktu selama 30 menit. Untuk hasil observasi pada subjek pertama,
Untuk gambaran umum, subjek pertama ini berinisial ASK, berjenis kelamin perempuan, usianya 6 tahun, dengan estimasi tinggi badan sekitar 118 cm dan berat badan sekitar 17,05 kg. Karakteristik fisik subjek berwajah opal, memiliki warna kulit kuning langsat, hidung sedikit mancung, alis sedikit tipis, matanya bulat, memiliki rambut yang sedikit panjang dan sedikit tipis. Berdasarkan hasil observasi, subjek memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan usia perkembangannya dan tampak aktif mengikuti kegiatan di kelas. Selama proses observasi, subjek hadir dalam kondisi rapi dan menunjukkan kesiapan untuk mengikuti aktivitas yang diberikan oleh observer. Untuk deskripsi perilaku yang muncul pada subjek pertama ini, subjek antusias mengikuti kegiatan menggunting dan menempel, menunjukkan ekspresi senang saat dipuji teman ataupun saat dipuji oleh observer. Interaksi positif dengan bercanda, terus saling meminjam alat sama teman, saling menunggu giliran, itu menunjukkan empati dengan menenangkan temannya saat tugas temannya masih banyak. Tetap fokus meskipun ada gangguan kecil di sekitarnya. Ini menunjukkan kemandirian dengan merapikan meja dan sampah tanpa disuruh. Untuk penyajian data observasi, gambaran perilaku yang teramati ada 5 aspek. Aspek yang pertama ada kesadaran diri, di mana subjek ini mampu menyadari perasaannya ketika mengalami kesulitan menggunting, mengekspresikan pendapat tentang hasil kerjanya, serta menunjukkan respon positif ketika mendapatkan pujian dari teman ataupun dari observer. Yang kedua ada pengaturan emosi. Subjek ini tetap tenang saat menunggu giliran menggunakan alat, mampu melanjutkan kegiatan meskipun hasil guntingannya atau tempelannya kurang rapi, dan tidak menunjukkan ledakan emosi. Yang ketiga ada empati atau kesadaran sosial. Subjek ini merespon keberadaan teman, menyesuaikan perilaku saat alat digunakan bersama, serta menunjukkan perhatian terhadap situasi sosial di sekitarnya. Nah, yang keempat, keterampilan sosial. Subjek ini mampu berinteraksi dengan teman sebayanya melalui komunikasi sederhana, berbagi alat, mengikuti aturan kegiatan, dan bekerja sama selama proses menempel dan menggunting. Yang kelima ada kemandirian dan pengambilan keputusan. Subjek dapat menyelesaikan tugasnya hingga selesai, mengambil inisiatif untuk memperbaiki hasil kerja, dan untuk menyuruh teman-temannya merapikan kembali meja yang sedang berantakan setelah kegiatan tanpa arahan dari observer. Untuk analisis data pada subjek pertama, untuk analisis data kuantitatifnya, berdasarkan hasil observasi perkembangan sosial emosional anak usia 6 tahun pada subjek berinisial ASK ini menunjukkan bahwa subjek memiliki perkembangan sosial emosional yang baik dan skor sosial emosionalnya itu tergolong tinggi. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan data lapangan yang diperoleh, yaitu dari 75 indikator perilaku yang telah ditetapkan oleh observasi, muncul 64 indikator perilaku. Lalu, kesimpulan ini diperkuat dengan hasil perhitungan skor sosial emosional subjek sebesar 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek memiliki perkembangan sosial emosional yang baik. Analisis data kualitatif pada subjek pertama ini dilakukan melalui interpretasi sederhana terhadap perilaku yang muncul selama kegiatan observasi dengan memperhatikan pola perilaku, situasi, dan konteks kegiatan. Berdasarkan hasil pengamatan, subjek ini menunjukkan pola perilaku yang relatif konsisten dalam mengelola emosi, terutama saat harus menunggu giliran atau ketika hasil guntingan dan tempelannya tidak sesuai dengan harapan subjek. Dalam situasi interaksi dengan teman sebayanya, subjek ini terlihat mampu berkomunikasi secara wajar, seperti meminta izin, menunggu alat atau menunggu giliran, serta merespon komentar teman tanpa konflik yang berlebihan. Pada konteks kegiatan bermain menempel dan menggunting ini, subjek juga menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab, seperti menyelesaikan tugasnya sampai selesai, dan merapihkan bekas guntingannya atau kertas-kertas bekas dan memasukkannya ke dalam plastik kantung dan menyuruh temannya untuk membantu membereskan. Nah,
Secara kualitatif, perilaku yang muncul selama observasi ini menunjukkan bahwa subjek itu mampu menyesuaikan diri dengan situasi kegiatan dan lingkungan sosial secara cukup baik. Baik, di sini ada deskripsi perilaku. Subjek menunjukkan perkembangan sosial emosional yang sangat baik. Ia memiliki kemandirian, rasa tanggung jawab, empati, kemauan berkomunikasi yang sopan, serta pengendalian emosi yang stabil. Seluruh perilaku yang tampak selama observasi menunjukkan bahwa Indra telah berkembang sesuai dengan indikator sosial emosional yang diharapkan pada anak usia dini. Baik, di sini ada analisis data kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa total dari 25 indikator perilaku sosial emosional, sebanyak 22 indikator atau 88% teramati selama kegiatan observasi, sedangkan 3 indikator atau 12% tidak tampak. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek memiliki perkembangan sosial emosional yang sangat baik, dengan kemampuan yang menonjol pada aspek kemandirian sosial, pengambilan keputusan, pengaturan emosi, dan keterampilan sosial yang hampir seluruh indikatornya muncul selama kegiatan berlangsung. Baik, di sini ada data kualitatif. Observasi memperlihatkan bahwa subjek menunjukkan perilaku positif dan konsisten selama kegiatan menggunting dan menempel. Subjek mampu mengekspresikan emosi dengan wajar, menunjukkan sikap sabar saat menunggu giliran, saat berkomunikasi sopan dengan observan dan teman. Ia tampak mandiri dan mengambil keputusan, memilih gambar, menggunakan alat, serta menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semangat. Subjek juga memperlihatkan empati dengan membantu dan berbagi alat bersama teman. Secara keseluruhan, perilaku yang tampak mencerminkan subjek dengan perkembangan sosial emosional yang matang, mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta memiliki hubungan sosial yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil observasi saya selama 3 hari berturut-turut. Nah, pada kegiatan menggunting dan menempel, dapat diketahui bahwa perkembangan sosial emosional MA menunjukkan proses yang bertahap dan cukup konsisten. Pada hari pertama, MA menunjukkan antusiasme terhadap kegiatan, namun masih memerlukan arahan dan pendampingan, terutama dalam mengelola emosi ketika menghadapi kesulitan. Pada hari kedua, MA mulai menunjukkan peningkatan dalam pengendalian emosi serta interaksi sosial dengan teman sebaya, seperti berkomunikasi dan memberikan respon terhadap lingkungan sekitar. Pada hari ketiga, MA tampak lebih fokus, mampu mengikuti arahan, kegiatan, menunggu giliran, serta menunjukkan kemandirian mengambil keputusan sederhana. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung perkembangan sosial emosional MA. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi di TKIT Cendana Asih 2 ini, kegiatan bermain, menempel, dan menggunting mampu menampilkan perkembangan sosial emosional anak secara jelas. Anak menunjukkan kemampuan mengekspresikan emosi, mengatur perasaan, serta berinteraksi dengan teman dan guru selama kegiatan berlangsung. Setiap anak memperlihatkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda, terutama dalam hal fokus, regulasi diri, dan kemandirian, yang mencerminkan perbedaan individu dalam tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Untuk sarannya, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman belajar untuk lebih memahami perkembangan sosial emosional anak usia dini secara langsung. Kedepannya, observasi ini dapat dilakukan dengan persiapan yang lebih matang, waktu pengamatan yang lebih lama, serta pencatatan data yang lebih rinci agar hasil yang diperoleh semakin akurat dan mudah dianalisis. Selain itu, penting untuk meningkatkan kepekaan dalam mengamati perilaku anak selama kegiatan bermain.